Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu, tanda seseorang bermental miskin. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Satu, tidak punya visi jangka panjang. Tanda pertama adalah tidak punya visi jangka panjang. Orang dengan mental miskin biasanya hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek dan tidak memiliki rencana untuk masa depan mereka. Mereka lebih memilih kepuasan instan daripada investasi untuk masa depan. Tidak memiliki visi jangka panjang adalah salah satu tanda yang menunjukkan keterbatasan dalam pola pikir dan mentalitas seseorang. Orang yang hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek cenderung mengabaikan pentingnya perencanaan dan persiapan untuk masa depan. Akibatnya, mereka seringkali melewatkan kesempatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih signifikan dalam hidup. Fokus pada kepuasan instan. Salah satu ciri utama dari kurangnya visi jangka panjang adalah kecenderungan untuk mencari kepuasan instan. Orang dengan pola pikir ini lebih memilih hasil yang cepat dan mudah meskipun tidak memberikan manfaat jangka panjang. Misalnya, mereka mungkin lebih memilih untuk menghabiskan uang pada barang-barang konsumtif seperti gadget terbaru atau liburan mewah daripada menabung atau berinvestasi. Mengabaikan investasi masa depan. Orang yang tidak memiliki visi jangka panjang seringkali mengabaikan pentingnya investasi, baik itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, atau keuangan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa investasi kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan hasil yang signifikan di masa depan. Misalnya, menabung sedikit demi sedikit atau berinvestasi dalam pendidikan dapat membuka peluang karir yang lebih baik dan stabilitas keuangan. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Tanpa visi jangka panjang, seseorang cenderung tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Mereka mungkin merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa arah yang pasti. Hal ini dapat menyebabkan perasaan frustasi dan ketidakpuasan karena mereka tidak melihat kemajuan atau pencapaian yang berarti. Dampak jangka panjang. Ketika seseorang tidak merencanakan masa depan mereka, dampaknya bisa sangat merugikan. Ketidakmampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perubahan dalam hidup dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, stres, dan penurunan kualitas hidup. Misalnya, tidak memiliki tabungan pensiun dapat menyebabkan kesulitan keuangan di usia tua. Mengembangkan visi jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan visi jangka panjang. Ini bisa dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk masa depan, baik itu tujuan karir, keuangan, maupun pribadi. Setelah itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut, seperti menyusun rencana keuangan, berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Memiliki visi jangka panjang adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memuaskan. Dengan mengubah fokus dari kepuasan instan ke perencanaan masa depan, seseorang dapat membuka lebih banyak peluang dan mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini tidak hanya memberikan stabilitas dan keamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 2. Selalu merasa kurang dan iri hati. Orang dengan mental miskin sering merasa kurang puas dengan apa yang mereka miliki dan cenderung iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Mereka selalu merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau dan tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Orang dengan mental miskin seringkali hidup dalam perasaan kekurangan dan ketidakpuasan. Mereka memandang hidup melalui lensa yang selalu menyoroti apa yang tidak mereka miliki, bukan apa yang sudah mereka miliki. Ketika melihat orang lain yang tampak lebih sukses, lebih bahagia, atau memiliki hal-hal yang mereka inginkan, perasaan iri hati mudah muncul. Iri hati ini tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga bisa mencakup hubungan, karir, prestasi, dan bahkan kebahagiaan atau ketenangan yang tampaknya dimiliki orang lain. Mereka yang memiliki mentalitas seperti ini sering merasa terjebak dalam lingkaran negatif. Setiap kali melihat kesuksesan orang lain, mereka merasa semakin terpuruk dan semakin tidak berharga. Bukannya termotivasi oleh kesuksesan orang lain, mereka justru merasa putus asa dan tidak mampu mencapai hal serupa. Hal ini diperparah dengan kurangnya rasa syukur atas apa yang mereka miliki saat ini. Mereka sering mengabaikan prestasi dan hal-hal positif dalam hidup mereka,
karena fokus mereka terlalu terpusat pada kekurangan dan apa yang mereka anggap kurang dibandingkan orang lain. Mental miskin juga cenderung menimbulkan sikap defensif dan perasaan tidak aman. Orang dengan mentalitas ini mungkin sulit menerima kritik atau saran, karena mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap harga diri mereka yang sudah rapuh. Mereka mungkin juga merasa senang ketika orang lain gagal atau mengalami kesulitan, karena itu memberi mereka rasa superioritas sementara. Mengatasi mental miskin memerlukan perubahan cara pandang yang signifikan. Pertama, penting untuk mulai menghargai dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, sekecil apapun itu. Mengembangkan rasa syukur dapat membantu mengurangi perasaan kekurangan dan iri hati. Kedua, penting untuk memusatkan perhatian pada pengembangan diri dan prestasi pribadi, bukan hanya membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, mengubah pola pikir dari kompetisi menjadi kolaborasi dapat membantu seseorang melihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan ancaman. Membangun mental kaya, yang dipenuhi dengan rasa syukur, ketenangan, dan kepuasan, memerlukan waktu dan usaha, tetapi hal ini sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Dengan demikian, mereka bisa menikmati hidup mereka dengan lebih penuh dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran iri hati dan ketidakpuasan yang merugikan. 3. Menghindari risiko. Mereka cenderung menghindari risiko dan bermain aman. Padahal, untuk mencapai kesuksesan, kita harus berani mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Orang dengan mental miskin takut gagal dan lebih memilih zona nyaman. Orang yang cenderung menghindari risiko dan bermain aman seringkali tidak menyadari bahwa langkah tersebut bisa menjadi penghalang dalam mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ketika kita selalu memilih zona nyaman dan menghindari tantangan, kita sebenarnya sedang membatasi potensi diri sendiri untuk berkembang. Bayangkan seseorang yang menolak sebuah peluang besar hanya karena takut gagal. Orang tersebut mungkin merasa aman dengan keputusan tersebut, tetapi ia juga kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Mengambil risiko bukan berarti melompat tanpa persiapan, melainkan berani melangkah keluar dari zona nyaman dengan perhitungan yang matang. Ilustrasikan seseorang yang berdiri di tepi tebing, di mana di seberang tebing ada sebuah jembatan menuju peluang yang lebih besar. Di bawah jembatan ada jurang yang menganga, menggambarkan risiko yang mungkin dihadapi. Namun, jembatan tersebut kuat dan bisa dilalui dengan aman jika kita berani melangkah. Orang dengan mental miskin akan terus berdiri di tepi tebing, merasa aman di tempatnya, tetapi tidak pernah maju. Sementara itu, orang yang berani mengambil risiko akan melangkah maju, mungkin dengan hati-hati dan penuh perhitungan, tetapi mereka akan mencapai seberang dan menemukan peluang baru yang bisa membawa mereka pada kesuksesan. Kita harus memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri dan strategi kita ke depannya. Bahkan banyak tokoh sukses dunia pernah mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Jadi, untuk mencapai impian dan tujuan yang besar, kita harus berani keluar dari zona nyaman, mengambil risiko, dan siap belajar dari setiap kegagalan yang mungkin kita hadapi. Inilah yang membedakan orang dengan mental sukses dari mereka yang terjebak dalam mental miskin. Mereka yang sukses memahami bahwa risiko adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan mereka menggunakan setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal, sebagai batu loncatan untuk maju. 4. Tidak pernah berinvestasi pada diri sendiri. Mereka jarang sekali berinvestasi pada diri sendiri, baik itu melalui pendidikan, pelatihan, atau keterampilan baru. Mereka tidak melihat pentingnya meningkatkan kualitas diri untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Tidak pernah berinvestasi pada diri sendiri adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Mereka jarang sekali mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas diri, baik itu melalui pendidikan, pelatihan, atau mempelajari keterampilan baru. Padahal, investasi pada diri sendiri adalah salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan karena dampaknya jangka panjang dan berkelanjutan. Misalnya, menghadiri seminar atau workshop dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru yang mungkin tidak didapatkan melalui pengalaman sehari-hari. Membaca buku yang relevan dengan bidang pekerjaan atau minat pribadi juga bisa membuka pikiran dan memberikan perspektif baru yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Selain itu, investasi dalam diri sendiri juga bisa berupa mengikuti kursus online untuk mempelajari keterampilan baru yang sedang banyak dibutuhkan di dunia kerja,
seperti keterampilan teknis dalam bidang teknologi informasi atau manajemen proyek. Dengan menguasai keterampilan baru, seseorang bisa meningkatkan daya saingnya di pasar kerja dan membuka peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, atau bahkan meraih kenaikan gaji. Investasi pada diri sendiri juga mencakup aspek kesehatan fisik dan mental. Mengikuti program kebugaran atau mempelajari teknik manajemen stres bisa meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Kesehatan yang baik adalah fondasi penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari pentingnya investasi pada diri sendiri karena mereka terjebak dalam rutinitas harian dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka mungkin menganggap pendidikan tambahan atau pelatihan sebagai biaya yang tidak perlu, padahal itu adalah investasi yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa depan. Investasi pada diri sendiri bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru, tetapi juga tentang meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dunia terus berubah dan berkembang, dan mereka yang tidak berinvestasi pada diri sendiri akan tertinggal. Sebaliknya, mereka yang terus belajar dan berkembang akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Jadi, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, sangat penting untuk berkomitmen pada investasi diri sendiri. Ini adalah langkah yang tidak hanya bermanfaat bagi karir dan kehidupan profesional, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan jangka panjang. 5. Boros dan tidak bisa mengatur keuangan. Orang dengan mental miskin cenderung boros dan tidak bisa mengatur keuangan mereka dengan baik. Mereka seringkali menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak memiliki tabungan atau investasi. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pendidikan finansial dan ketidakmampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, mereka mungkin menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren terbaru, padahal barang-barang tersebut tidak memberikan nilai jangka panjang. Selain itu, orang yang boros seringkali tidak membuat anggaran bulanan. Tanpa anggaran, mereka tidak memiliki gambaran jelas tentang berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulan. Akibatnya, mereka bisa kehabisan uang sebelum akhir bulan dan harus meminjam atau menggunakan kartu kredit untuk menutupi kebutuhan mereka. Ini menciptakan siklus utang yang sulit dihentikan. Orang dengan mental miskin juga cenderung tidak memiliki rencana keuangan jangka panjang. Mereka tidak menyiapkan dana darurat atau memikirkan investasi untuk masa depan. Tanpa dana darurat, mereka rentan terhadap kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan yang membutuhkan biaya besar. Sementara itu, tanpa investasi, mereka tidak memanfaatkan potensi pertumbuhan uang mereka, yang bisa membantu mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah atau pensiun dengan nyaman. Selain itu, perilaku boros seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya konsumtif. Banyak orang merasa harus mengikuti gaya hidup tertentu yang ditampilkan di media sosial atau di lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa malu jika tidak bisa menunjukkan bahwa mereka juga mampu membeli barang-barang mewah atau pergi berlibur ke tempat-tempat eksotis. Padahal, gaya hidup seperti ini seringkali tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Untuk mengatasi masalah boros dan tidak bisa mengatur keuangan, penting untuk meningkatkan literasi keuangan. Dengan memahami dasar-dasar pengelolaan uang, seperti membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi, seseorang bisa belajar untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penting juga untuk menanamkan kebiasaan hidup hemat dan bijaksana dalam mengeluarkan uang. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dan membuat perencanaan keuangan jangka panjang adalah langkah penting menuju kestabilan finansial. Memiliki sikap disiplin dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting. Menghindari godaan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu dan fokus pada tujuan keuangan jangka panjang bisa membantu seseorang keluar dari siklus boros. Selain itu, mencari sumber penghasilan tambahan atau meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga bisa membantu meningkatkan kondisi keuangan. Dengan perubahan pola pikir dan kebiasaan keuangan yang baik, seseorang bisa menghindari perilaku boros dan mencapai kestabilan finansial. Ini bukan hanya tentang memiliki lebih banyak uang, tetapi juga tentang mengelola uang dengan bijak untuk mencapai keamanan dan kebebasan finansial. Nah, itu dia tanda-tanda seseorang yang bermental miskin. Sangat penting bagi kita untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan ini agar bisa mencapai kesuksesan yang kita impikan. Jangan lupa untuk like video ini,
Subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu punya saran atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.